dari kelompok Andromeda, Program Studi Ilmu Sejarah Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, kami akan membuat suatu tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Sejarah Asia Tenggara, yaitu Bapak Muhammad Ajis Rizky Lubis, SSMA, yaitu pembuatan video Asia Tenggara sesuai dengan kreativitas kami. Pada tugas ini kami pun telah mengangkat judul, yaitu pengetahuan generasi masa sekarang mengenai sejarah dasar Asia Tenggara. Selamat menyaksikan. Asia Tenggara merupakan kawasan yang secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia yang berada di sebelah selatan dan barat dan Samudra Pasifik yang berada di sebelah timur. Dan wilayah Asia Tenggara juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Asia Tenggara terdiri dari 11 negara yang terbentang dari India Timur hingga Cina. Adapun ke-11 negara itu seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste yang sebelumnya menjadi bagian dari Indonesia. Namun yang menjadi inti pembahasan kita dari video ini, yaitu sejauh mana pengetahuan generasi masa sekarang mengenai sejarah dan asal-usul Asia Tenggara. Apakah mereka mengetahui pengetahuan dasar mengenai sejarah Asia Tenggara, mulai dari kerajaan kunonya hingga menjadi peradaban modern seperti sekarang. Ade dan Stephen, dua mahasiswa yang berasal dari kelompok Andromeda. Pertanyaan timbul dalam pikiran mereka, apakah mata kuliah sejarah Asia Tenggara yang mereka pelajari selama ini juga diketahui oleh generasi masa sekarang? Karena sejarah Asia Tenggara merupakan pengetahuan umum yang mudah diakses oleh banyak orang di internet. Tetapi, yang menjadi permasalahan, apakah mereka mempunyai daya tarik untuk mencari tahu sejarah? Pertanyaan itu menjadi misteri dalam pikiran mereka, sehingga keinginan untuk mencari tahu jawaban itu semakin menggebu-gebu. Ade dan Stephen mengajak teman-teman kelompok Andromeda yang lainnya untuk berdiskusi. Mereka saling tukar pikiran mengenai daya tarik generasi masa sekarang terhadap sejarah Asia Tenggara. Hingga pada akhirnya, mereka sepakat untuk melakukan wawancara ke beberapa siswa yang duduk di bangku sekolah menengah atas. Anggota kelompok Andromeda yang akan melakukan sesi wawancara yaitu Nicholas, Alma, Monica, dan Carmilla. Mereka akan mewawancarai siswa-siswi kelas 12 dan 11 IPS yang ada di SMA itu. Berikut cuplikan video wawancara mereka. Bram suka gak sama sejarah? Main lah bang. Kalau kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara tahu? Tahu bang. Tahu coba sebutin lah beberapa. Kerajaan-kerajaan kuno yang di Asia Tenggara yang saya ketahui bang adalah kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai, kerajaan Siam, seperti itu. Kira-kira kamu tahu gak sih apa aja kerajaan-kerajaan yang terkenal di Indonesia? Aku tahu yang ada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Misalnya itu ada kerajaan Demak, kerajaan Demak, lalu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, habis itu Sriwijaya. Tahu nggak dengan negara
sebagian Kak. Contohnya negara-negara di Asia Tenggara itu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura. Itu saja yang saya tahu. Kalau tentang kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara, tahu kan? Kerajaan-kerajaan kuno yang pernah berkuasa di Asia Tenggara, yang saya tahu itu hanya beberapa aja, tapi yang di Indonesia, khusus di Indonesia. Yang pertama itu ada kerajaan Majapahit, terus kerajaan Sriwijaya, kerajaan Samudra Pasai, terus ada Singasari, Kediri, Kalinda. Itu aja sih kira-kira. Jadi kenapa kamu tertarik pada negara Brunei Darussalam? Itu kan dari sektor dari sumber daya alamnya, mereka itu paling banyak itu menggunakan dari sumber daya alam, sumber minyak bumi gitu, minyak buminya. Tapi mereka bisa gitu menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia. Kalau mengenai sejarah Asia Tenggara bisa dibilang sedikit suka. Tapi kalau misalnya lebih sukanya tentang sejarah Perang Dunia. Enggak sih, siapa aja pemimpin-pemimpin yang pernah berpengaruh di Asia Tenggara? Hanya beberapa, mungkin kayak Hayam Wuruk dan juga Patih Gajah Mada. Coba sebutin deh beberapa kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara. Saya tahu itu seperti misalnya Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai yaitu kerajaan pertama di Indonesia, juga kerajaan misalnya kerajaan Majapahit tentunya yang sangat berpengaruh dan membawa nama Nusantara pada saat itu ke jenjang Asia Tenggara. Berarti yang kamu ketahui cuma Indonesia aja ya? Dari pemaparan dan penjelasan siswa-siswi sekolah menengah atas yang sudah diwawancarai oleh kelompok Andromeda, kebanyakan jawaban dari mereka lebih mengarah ke konteks sejarah nasional kita atau Indonesia, tidak dalam cakupan yang luas di banyak negara Asia Tenggara lainnya. Pemaparan mengenai kerajaan-kerajaan juga mereka jelaskan dalam cakupan nasional, seperti Majapahit, Sriwijaya, Kutai, dan lain sebagainya. Juga kerajaan misalnya Sejarah memiliki cakupan bahasan yang sangat luas. Sejarah bukanlah hanya membahas mengenai peristiwa masa lalu yang terjadi di sekitar kita dalam cakupan sempit. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus lebih membuka cakrawala berpikir menuju luasnya ilmu pengetahuan dunia yang tanpa batas. Banyak keterkaitan sejarah yang harus kita temukan benang merahnya. Penyebab dari terjadinya suatu peristiwa sejarah pasti ada kaitannya dengan peristiwa lain. Sama seperti studi lapangan yang beberapa minggu lalu dilaksanakan oleh dosen pengampu sejarah Asia Tenggara di situs Kota Cina. Pada saat itu, kami mahasiswa ilmu sejarah Stambuk 2022 memperoleh banyak pengetahuan dan terbukanya cakrawala berpikir mengenai pelabuhan kuno yang pernah berjaya di situs Kota Cina pada saat itu. Pelabuhannya membuat banyak kapal-kapal asing di luar Nusantara berdatangan untuk singgah dan melakukan kegiatan perdagangan. Banyak hal yang menarik dan wawasan luar biasa yang kami dapatkan pada saat itu. Hal ini tentu berlaku kepada para generasi bangsa yang ingin menjadi sejarawan hebat yang menuliskan peristiwa masa lalu untuk keperluan anak cucu kita di masa depan. Marilah generasi muda, kita merambah ke lingkup pengetahuan yang lebih luas di luar Indonesia. Marilah kita memulainya dari Asia Tenggara. Nah, sekian video mata kuliah Asia Tenggara dari kami, kelompok Andromeda. Semoga video ini dapat menjadi edukasi dan dorongan bagi generasi muda masa sekarang untuk memperluas wawasannya mengenai sejarah dasar yang ada di wilayah Asia Tenggara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sejarah Asia Tenggara yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Sekian dari kami, kelompok Andromeda. Terima kasih.